kita panggil dulu untuk naik kita undang ke panggung Pak Guru Gembul. Nah, duduk dulu biar ambil nafas dulu Pak Guru Gembul. Nah, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak berkata bahwa dihujat sama netizen. Belum tahu rasanya gimana saya dihujat. Bahkan saya merasa di sini dihujat. Makanan dijauhkan dari saya. Setengah jam saya ada di sini, makanan di situ saya liatin peronta-ronta jiwa kegembulan saya. Tapi teman-teman sekalian, ini terkait dengan peringatan Hari Pahlawan, dan di hari ini juga kita mengetahui Pak Prabowo Subianto, Presiden tercinta kita, mendeklarasikan bahwa salah satu mantan presiden kita menjadi pahlawan nasional, yaitu Pak Harto. Muncul polemik, muncul kontroversi, muncul kebingungan, ada permusuhan-permusuhan. Kenapa orang semacam ini yang melakukan pembantaian justru dianggap sebagai pahlawan? Apa perasaan dari orang-orang yang menjadi korban pembantaian dari orang semacam ini? Kenapa dia malah jadi pahlawan? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya ingin menekankan satu hal, bahwa sebenarnya gelar pahlawan di Indonesia itu memang sejak awal rancu. Kita bisa menyebut tidak ada satupun orang di sini yang hafal seluruh pahlawan nasional di Indonesia. Iya kan? Saking banyaknya. Dan Indonesia adalah negara dengan pahlawan nasional paling banyak di seluruh dunia. Biasanya pahlawan nasional itu di satu negara cuma 1, 2, 3, 4, tidak ada yang lebih dari 10 selain Indonesia. Kenapa seperti itu? Walaupun pahlawan-pahlawan itu memang layak kita hormati dan layak kita beli gelar sebagai pahlawan, tetapi alasan paling mendasar kenapa mereka dianggap sebagai pahlawan adalah karena kebutuhan kita atas persatuan. Dulu ketika Bung Karno mencoba untuk mencari alasan kenapa kita bersatu, Bung Karno dan Bung Hatta itu kesulitan. Apa alasan kita bersatu? Jepang bisa bersatu karena bahasa mereka sama dan tradisi mereka sama, dan bahwa mereka telah memproklamirkan sebuah negara kerajaan ribuan tahun sebelumnya. Cina bahasanya sama, Amerika Serikat walaupun berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda, mereka memproklamirkan wilayah yang sama. Nah, Indonesia sama apanya? Dari Sabang sampai Merauke enggak ada satupun bahasa yang sama. Dan yang lebih uniknya lagi adalah orang Papua dengan orang Papua Nugini memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, memiliki kesamaan makanan pokok, memiliki kesamaan gaya hidup. Tetapi mereka ada di dua negara yang berbeda. Orang Indonesia dengan Malaysia, Indonesia bagian barat dengan Malaysia, orang Riau misalkan, mereka memiliki kesamaan suku, kesamaan makanan pokok, kesamaan bahasa, kesamaan agama, tapi mereka terpisah menjadi dua negara. Ini yang menjadi kebingungan mendasar para founding parents kita. Kenapa kita harus bersatu? Nah, dan mereka pada akhirnya menyadari satu fakta, bahwa kita memang rentan terhadap perbedaan. Sedikit saja perbedaan keluar, itu bisa menciptakan perpecahan yang besar. Maka dari itulah pahlawan-pahlawan nasional di Indonesia diadakan hampir di setiap provinsi, di setiap wilayah. Sekali lagi, betapapun mereka memang memiliki jasa yang luar biasa, tetapi ide awalnya adalah untuk mempersatukan bangsa. Pada bagian ini kita berpikir, apakah pahlawan nasional itu menjadi layak kita hormati? Nah, disinilah tepat permasalahan kedua kita. Masalahnya itu apa? Masalahnya adalah kita tuh terlalu gemar berdebat pada hal-hal yang terlalu partikular, terlalu parsial. Kan semestinya pertanyaan yang lebih utama adalah bukan soal apakah orang itu layak menjadi pahlawan, tapi siapakah yang bisa menggantikan dia menjadi pahlawan. Indonesia sekarang dipenuhi oleh para mafia,
dipenuhi para koruptor, dipenuhi para penjahat. Yang paling dibutuhkan oleh orang Indonesia bukan perdebatan tentang siapa pahlawan, tapi siapa di antara kita yang berani jadi pahlawan. Coba melihat dari status pahlawan nasional aja, kita menemukan beberapa hal. Jangan-jangan status pahlawan nasional adalah sekadar seremonial saja. Dan kita menemukan ada begitu banyak seremonial di Indonesia. Pemilu diselenggarakan, tapi tidak demokratis. Negara kita katanya keberagaman, tapi toleransi harus ngemis-ngemis. Dan pada faktanya adalah Indonesia adalah negara paling religius di dunia menurut Pew Research. Tetapi di waktu yang bersamaan Indonesia adalah negara paling korup di Asia. Indonesia juga adalah negara yang kata-katanya paling kasar, netizennya paling buruk. Orang Indonesia katanya paling malas dan tingkat produktivitasnya paling rendah. Dengan begitu banyaknya ironi, maka satu hal yang paling dibutuhkan, para pahlawan itu. Dan kapan para pahlawan itu muncul? Ketika mereka bukan hanya berkata-kata, ketika mereka bukan hanya datang ke mimbar-mimbar seperti ini, tetapi beres mereka menghadiri mimbar seperti ini, mereka pulang ke rumah, bawa idealisme, bawa ideologi, bawa pemikiran, bawa perjuangan. Besok saya akan mulai membangun Indonesia menjadi lebih baik. Bahwa Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia emas, oke. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah adalah apakah kita termasuk orang yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia, emasnya Indonesia. Itulah yang dimulai. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat saya secara pribadi misalkan kontroversial, oke, tapi bahan perdebatannya bukan itu. Ayo kita lirik ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita cukup mampu untuk menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan? Apakah kita cukup mampu untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara? Dan yang lebih penting setelah itu terjadi, lihatlah di akhirat nanti apakah kita tegak berhadapan dengan Tuhan dan mengatakan bahwa saya sudah menuntaskan visi misi kehidupan saya, atau justru berhadapan dengan Tuhan tunduk lemas karena ternyata hidup dan matinya tidak berdampak apapun terhadap lingkungan. Itulah pertanyaan yang harus dibenamkan dalam hati kita. Maka sekarang kita ada di forum Sekolah Negarawan, Sinau Kebangsaan, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Negarawan, Sinau Kebangsaan, itu semuanya omong kosong, itu semuanya nonsen. Kalau orang-orang yang ikut dalam majelis ini pulang tidak berdampak apapun terhadap lingkungan. Jadi sekarang ayo kita tampilkan kepada dunia, kita tunjukkan kepada negara bahwa kita adalah kader-kader Indonesia yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kemanusiaan, peradaban, pendidikan, dan kesejahteraan buat masa depan. Takbir. Sudah 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat kalimat terakhir. Apa kalau saya Nyarendra Paman Doblang, matahari, kesadaran adalah matahari, dan seterusnya, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jangan cuma ngomong, ya. Dan saya kira mudah-mudahan Sekolah Negarawan ini adalah pelaksanaan dari kata-kata. Saya sudah ngaji sejak puluhan tahun ke Mbah Nun, teman-teman rasanya juga puluhan tahun sudah ngaji ke Mbah Nun. Jangan sampai itu hanya berhenti pada kata-kata, tapi harus pada pelaksanaan kata-kata, gitu kan. Jadi kita ambil Malaysia, ambil Papua Nugini, Brunei sama Filipina Selatan. Ya, itu Nusantara Raya. Iya, Nusantara Raya. Kita bangun Nusantara. Kita bangun Nusantara.